Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan materi tentang cara mendirikan usaha. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama, Istiqomah dengan NIM 3 belakang 015. Yang kedua, Roziana Akma dengan NIM 3 belakang 058. Yang ketiga, Linda Irmawati dengan NIM 3 belakang 212. Dan yang keempat, Triana Agustin dengan NIM 3 belakang 215. A. Bagaimana memulai usaha? Untuk menjadi seorang wirausaha, tentunya harus berani memulai usaha. Suatu usaha bisa dimulai dengan mengambil contoh dan pengalaman dari berbagai pihak. Terkadang muncul rasa kagum atas kesuksesan seseorang dan menganggap bahwa sukses yang mereka raih dengan mudah pula. Ada 5 sebab atau cara seseorang untuk mulai merintis usahanya, yaitu yang pertama, faktor keluarga pengusaha. Para pengusaha yang memulai usaha karena faktor keluarga cukup banyak ditemui. Artinya, seseorang memulai usaha karena keluarga mereka sudah memiliki usaha sebelumnya. Yang kedua, sengaja terjun menjadi pengusaha. Artinya, seseorang tersebut memiliki niat dari awal ingin mendirikan usaha dan menjadi seorang pengusaha. Biasanya mereka melihat dan belajar dari kesuksesan orang lain. Yang ketiga, kerja sampingan atau iseng. Penyebab lainnya adalah melakukan usaha dengan tidak sengaja. Biasanya dilakukan secara iseng. Ini sering disebut sebagai usaha sampingan untuk tambahan kegiatan. Yang keempat, coba-coba. Memulai usaha dengan cara coba-coba cukup banyak dilakukan dan juga menuai kesuksesan. Usaha ini biasanya dilakukan oleh mereka yang belum memiliki pengalaman, mereka yang kesulitan mencari pekerjaan, atau mereka yang baru terkena pemutusan hubungan kerja. Kemudian mencoba memulai usaha dalam skala kecil. Yang kelima, terpaksa. Faktor usaha karena terpaksa memang jarang terjadi. Namun berdasarkan hasil penelitian, ternyata ada beberapa wirausahawan yang berhasil karena keterpaksaan. Mereka biasanya membuka usaha karena kehilangan pekerjaan, menganggur, atau karena desakan ekonomi. Menurut Kasmir, banyak cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memulai usaha, baik secara berkelompok maupun perorangan. Cara memulai usaha yang lazim dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan usaha baru. Artinya, seseorang memulai usaha dengan mendirikan perusahaan yang baru. Dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan badan usaha, mulai dari akte notaris sampai ke pengadilan negeri. Kemudian, mengurus izin-izin yang dibutuhkan. Yang kedua, membeli perusahaan. Usaha ini dilakukan dengan cara membeli perusahaan yang sudah ada atau yang sudah berjalan sebelumnya. Pembelian usaha dapat dilakukan terhadap perusahaan yang sedang berjalan atau perusahaan yang tidak aktif tetapi masih memiliki badan usaha. Yang ketiga, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba. Model ini dikembangkan dengan memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Perusahaan pemilik nama tersebut sebagai perusahaan induk dan perusahaan yang menggunakan disebut franchise. Yang keempat, mengembangkan usaha yang sudah ada. Artinya, pengusaha melakukan pengembangan atas usaha yang sudah ada sebelumnya, baik pengembangan berupa cabang ataupun penambahan kapasitas yang lebih besar. Biasanya kegiatan seperti ini dilakukan perusahaan keluarga. B. Bidang usaha. Sebelum memulai suatu usaha, diperlukan pemilihan bidang usaha terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar usaha yang digeluti benar-benar diketahui dan bisa dijalankan dengan baik. Menurut Kasmir, menentukan bidang usaha yang akan digeluti tergantung dari 4 faktor sebagai berikut. Yang pertama, minat atau bakat. Minat atau bakat sudah ada dan dapat timbul dari dalam diri seseorang.
Artinya, ketertarikan pada satu bidang sudah tertanam dalam dirinya. Minat juga dapat tumbuh setelah mempelajari berbagai cara. Namun, seseorang memiliki minat dari dalam atau bakat dari keturunan akan lebih mudah dan lebih cepat beradaptasi dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, modal. Modal secara luas dapat diartikan uang. Untuk memulai usaha terlebih dahulu diperlukan sejumlah uang. Dalam arti sempit, modal dapat dikatakan sebagai keahlian seseorang. Dengan keahlian tertentu, seseorang dapat bergabung dengan mereka yang memiliki modal uang untuk menjalankan usaha. Yang ketiga, waktu. Waktu adalah masa seseorang untuk menikmati hasil dari usahanya. Setiap usaha memiliki masa yang berbeda. Ada yang dalam jangka waktu pendek, ada pula yang dalam jangka waktu menengah atau panjang. Dalam jangka pendek, artinya di bawah 1 tahun usaha tersebut sudah memberikan hasil. Misalnya usaha dagang, agribisnis, usaha jasa, peternakan ikan atau ayam. Kemudian dalam jangka menengah, misalnya usaha jeruk, coklat, atau peternakan kambing. Sedangkan jangka panjang seperti pertanian karet atau kelapa sawit. Yang nomor 4, laba. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besarnya margin laba yang diinginkan. Di samping itu, dalam hal laba yang perlu diperhatikan adalah jangka waktu memperoleh laba tersebut. Yang terakhir, 5, pengalaman. Pengalaman maksudnya pengalaman pribadi pengusaha tersebut atau pengalaman orang lain yang telah berhasil dalam melakukan usaha. C. Pengertian dan jenis-jenis badan usaha. Badan usaha adalah payung hukum yang membawahi usaha yang akan dijalankan. Payung hukum ini penting agar perusahaan tidak melanggar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. Artinya, di mata hukum, perusahaan yang dijalankan sah. Jika suatu hari terdapat tuntutan hukum, usaha tersebut dapat dilindungi. Badan usaha mempunyai fungsi antara lain fungsi komersial, fungsi sosial, dan fungsi pembangunan ekonomi. Fungsi komersial, salah satu tujuan badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan secara optimal. Agar keuntungan optimal diperoleh, maka setiap badan usaha harus menghasilkan produk yang bermutu dan harga bersaing. Fungsi sosial, suatu badan usaha dengan menghubungkan keberadaan badan usaha terhadap masyarakat sekitar, baik berupa pemilihan tenaga kerja dari masyarakat yang berada di sekitar, maupun keuntungan adanya badan usaha terhadap kebutuhan masyarakat sekitar. Fungsi pembangunan ekonomi. Badan usaha diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan nasional. Jenis-jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal terdiri dari 4. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS. Ketiga, badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang keempat, badan usaha campuran. Badan usaha milik negara yaitu badan usaha yang pemilik modalnya adalah negara atau pemerintah. Contohnya PT Kereta Api, PT Timah Bangka, dan PT Peruri. Yang kedua, badan usaha milik swasta yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta atau nasional dan asing dan mempunyai tujuan utama mencari laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Ketiga, badan usaha milik daerah yaitu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, contohnya Bank Pembangunan Daerah atau BPR. Yang keempat, badan usaha campuran. Badan usaha yang modalnya sebagian dimiliki swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah. Bentuk-bentuk badan usaha antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan milik pribadi dengan modal dimiliki oleh perseorangan.
Perusahaan dipimpin oleh pemilik usaha sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab jalannya usaha, sehingga pendirian perusahaan perseorangan sangatlah sederhana, tidak diperlukan modal yang besar dan juga tidak memerlukan persyaratan khusus. Perusahaan perseorangan ini biasanya susah untuk berkembang karena menggunakan manajemen kekeluargaan, sebab organisasi usaha yang digunakan terbatas hanya kepada pemimpin sekaligus pemilik dan penanggung jawab usaha. Jadi cenderung usaha dijalankan oleh keluarga. Contoh perusahaan perseorangan ini adalah usaha dagang, toko sembako, dan toko baju. Adapun kelebihannya, yang pertama, bentuk perusahaan perseorangan memungkinkan pemilik penerima 100% laba yang dihasilkan perusahaan sehingga seluruh laba yang didapatkan menjadi milik pemilik perusahaan. Yang kedua, kebebasan dan fleksibel. Pemilik perusahaan perseorangan tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, dalam perusahaan perseorangan tidak memerlukan dibuat laporan keuangan sehingga rahasia perusahaan terjaga. Adapun kelemahannya, yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, artinya seluruh kekayaan pribadinya termasuk sebagai jaminan terhadap seluruh utang perusahaan. Yang kedua, sumber keuangan terbatas karena hanya terbatas pada kepemilikan modal si pendiri. Ketiga, seluruh pekerjaan dilakukan sendiri oleh pemilik usaha. Keempat, kelangsungan usaha kurang terjamin. Kematian pimpinan atau pemilik, bangkrut, atau sebab-sebab lain dapat menyebabkan usaha ini berhenti kegiatannya. 2. Firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan sebuah perusahaan dengan memakai nama bersama. Menurut pasal 22 KUHD, perjanjian firma harus berbentuk akta otentik atau akta notaris. Meski harus dengan akta otentik, suatu firma dapat dibuat dengan akte di bawah tangan bahkan perjanjian lisan, namun dalam proses pembuktian di pengadilan. Selanjutnya, setelah akta pendirian dibuat, maka wajib didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri dalam daerah hukum tempat firma itu berdomisili. Kepemimpinan dan tanggung jawab firma berada sepenuhnya di tangan pemilik firma. Pemilik sekaligus bertanggung jawab terhadap segala resiko yang mungkin timbul seperti masalah utang piutang, karena firma didirikan oleh beberapa orang sehingga modal diperoleh dari mereka yang terlibat di dalam pendirian firma. Kelebihannya, yang pertama, jumlah modal yang digunakan lebih besar dibandingkan perusahaan perseorangan. Yang kedua, adanya pembagian kerja. Ketiga, badan usaha firma tidak memerlukan akte, jadi pendiriannya relatif lebih mudah. Kelemahannya, yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Kedua, apabila salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, maka secara otomatis badan usaha firma menjadi bubar sehingga kelangsungan perusahaan tidak menentu. Ketiga, jika salah satu anggota membuat kerugian, maka kerugian tersebut juga ditanggung oleh anggota yang lain. 3. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau biasa disingkat CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Anggota dalam persekutuan komanditer terbagi menjadi dua, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang bertanggung jawab secara penuh terhadap jalannya usaha. Sedangkan sekutu pasif adalah sekutu yang hanya bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Tujuan pendirian persekutuan komanditer adalah memberikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas. Kelebihannya, yang pertama, modal yang dikumpulkan lebih besar. Kedua, kemampuan manajemennya lebih besar karena dikelola oleh anggota aktif yang memang memiliki keahliannya di bidangnya. Ketiga, pendiriannya relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan perseroan terbatas atau PT.
Kelemahannya yang pertama, sebagian anggota atau sekutu di persekutuan komanditer mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Kedua, kelangsungan hidupnya tidak menentu. Ketiga, sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanam, terutama bagi sekutu pimpinan. 4. Koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan beberapa orang yang menjalankan usaha secara bersama-sama berdasarkan azas kekeluargaan. Untuk itulah, koperasi dianggap sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan. Tujuan utama didirikannya adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pendirian koperasi berdasarkan akte pendirian setelah memperoleh pengesahan pemerintah dan diumumkan dalam berita negara. Koperasi juga dibentuk melalui rapat anggota minimal 20 orang masing-masing memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, mampu melaksanakan tindakan hukum. Yang kedua, menerima landasan idil, azas, dan sendi dasar koperasi. Yang ketiga yaitu sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota koperasi. Kemudian modal koperasi bisa berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, atau hibah. Sementara itu, modal pinjaman berasal dari anggota koperasi, bank, dan lembaga keuangan lainnya, atau dari penerbitan obligasi serta surat utang lainnya. Pengurus koperasi diangkat melalui hasil keputusan rapat anggota dan bertugas untuk mengelola jalannya koperasi. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU berdasarkan pada jasa atau partisipasi masing-masing anggota. Kemudian prinsip koperasi adalah anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus penggunaan jasa koperasi. Berikut ini beberapa jenis koperasi yang dapat kita dirikan, yaitu yang pertama berdasarkan jenis usahanya, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Kemudian berdasarkan status anggotanya, ada koperasi pegawai negeri, koperasi pasar, koperasi unit desa, dan koperasi sekolah. Kemudian berdasarkan tingkatannya, ada koperasi primer dan juga ada koperasi sekunder. Lalu berdasarkan fungsinya, ada koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi jasa. Kelebihan dari koperasi. Yang pertama, mensejahterakan para anggotanya dan mengutamakan kepentingan anggota. Kemudian, yang kedua, anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Yang ketiga, yaitu kegiatan koperasi dilakukan atas dasar sukarela. Kemudian, kekurangan koperasi yaitu modal terbatas, daya saing lemah, rendahnya kesaran berkooperasi pada anggota, dan kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi dirasa kurang. Yang kelima yaitu yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatannya lebih menekankan pada tujuan sosial sehingga tidak bertujuan mencari keuntungan. Modal yayasan berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya. Anggota berasal dari dewan pengurus yang mengurusi kegiatan yayasan tersebut. Beberapa contoh yayasan adalah di bidang pendidikan, kesehatan, panti sosial, maupun lembaga swadaya masyarakat. Pendirian yayasan sudah banyak diselewengkan dari cita-cita awal, yaitu dari usaha sosial menjadi usaha komersial. Adapun kelebihan dari yayasan yaitu membantu masyarakat sosial dengan tidak mencari keuntungan. Sedangkan kekurangannya adalah dana yang diperlukan jumlahnya terbatas. Yang keenam, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang modalnya didapat dengan cara menjual saham.
Pemegang saham dalam PT disebut pesero. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang mereka miliki. Kekuasaan tertinggi pada perseroan terbatas terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Jika dilihat dari segi status perseroan terbatas, dibagi dalam dua jenis. Yang pertama ada perseroan tertutup, yang kedua ada perseroan terbuka. Perseroan tertutup merupakan PT yang modal dan jumlah pemegang sahamnya berasal dari kalangan tertentu dan saham PT tertutup tidak diperjualbelikan secara umum. Sedangkan perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang dapat menjual sahamnya di pasar modal atau go public, artinya setiap orang berhak untuk membeli dan memiliki saham itu. Pemberian nama PT, jenis ini biasanya disertai dengan singkatan TBK di belakang nama PT tersebut. Untuk mendirikannya, perseroan terbatas dipersyaratkan memiliki modal tertentu yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Modal perseroan terbatas terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama modal dasar. Modal dasar merupakan modal yang diperlukan pertama kali perusahaan didirikan dan modal tersebut tertera dalam akte notaris. Misalnya, PT Sungai Ilat Tbk didirikan dengan modal dasar 1 miliar rupiah yang berbentuk saham. Yang kedua ada modal ditempatkan atau dikeluarkan. Modal ditempatkan merupakan modal yang telah ditempatkan atau dikeluarkan para pemegang saham. Dengan kata lain, modal yang sudah dijual, besarnya modal ditempatkan minimal 25% dari modal dasar. Dari contoh di atas, modal ditempatkan adalah sebesar 25% dikalikan modal dasar atau 1 miliar rupiah sama dengan 250 juta rupiah. Yang ketiga ada modal setor. Modal setor merupakan modal yang harus sudah disetor oleh pemegang saham yang jumlahnya sebesar 50% dari modal ditempatkan. Dari contoh di atas, besarnya modal setor adalah sebesar 50% dikalikan modal ditempatkan atau 250 juta sama dengan 125 juta rupiah. Kemudian persyaratan dan tata cara untuk mendirikan perseroan terbatas yang harus dipenuhi adalah 1. PT didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang. 2. Pendirian PT dituangkan dalam akte notaris. 3. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. 4. Mencantumkan perkataan PT dalam akte notaris. 5. Disahkan oleh Menteri Kehakiman. 6. Didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. 7. Diumumkan dalam Berita Negara. 8. Memiliki modal dasar sekurang-kurangnya 20 juta rupiah. 9. Modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar. 10. Menyetor modal setor 50% dari modal ditempatkan pada saat perusahaan didirikan. Bagi perseroan terbatas yang mengalami atau yang akan membuat perubahan dipersyaratkan untuk 1. Mencantumkan nama, maksud, dan tujuan kegiatan perseroan. 2. Memperpanjang jangka waktu perseroan. 3. Meningkatkan atau menurunkan modal. 4. Mengubah status perseroan terbatas dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya. Kemudian kelebihan dari perseroan terbatas yaitu 1. Tanggung jawab yang terbatas. Artinya, si pemilik modal hanya bertanggung jawab sebesar modal yang dimilikinya. Yang kedua, kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti karena saham dapat dijual. Yang ketiga yaitu mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Yang keempat yaitu manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Sedangkan kelemahan dari perseroan terbatas yaitu 1. PT merupakan subjek pada
subjek pajak tersendiri. Jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak. Dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan. Tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan. Yang kedua, pendiriannya lebih sulit dibandingkan badan usaha lainnya karena harus memiliki akte dan syarat-syarat lainnya. Kemudian, biaya pembentukannya relatif tinggi. Dan yang keempat yaitu bagi sebagian besar orang, PT dianggap kurang secret dalam hal dapur perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham, apalagi yang menyangkut laba perusahaan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan perseroan terbatas. Kelebihan perseroan terbatas antara lain, yang pertama, tanggung jawab yang terbatas. Artinya, si pemilik modal hanya bertanggung jawab sebesar modal yang dimilikinya. Yang kedua, kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin. Hal ini sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti karena saham dapat dijual kembali. Yang ketiga, mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, yaitu misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Dan yang keempat, manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal secara efisien. Sedangkan kelemahan dari perseroan terbatas ini yang pertama, PT merupakan subjek pajak tersendiri, jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak. Dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan. Yang kedua, pendiriannya lebih sulit dibandingkan badan usaha lainnya, karena harus memiliki akte dan juga syarat-syarat lainnya. Yang ketiga, biaya pembentukannya relatif tinggi. Dan yang terakhir, bagi sebagian besar orang, PT dianggap kurang secret dalam hal dapur perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan dilaporkan kepada pemegang saham, apalagi hal yang menyangkut tentang laba perusahaannya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis izin usaha. Untuk mendirikan badan usaha, dokumen dan izin usaha yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan. Beberapa dokumen yang diperlukan dalam pendirian suatu usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu SITU atau Surat Izin Tempat Usaha dan HO atau Surat Izin Gangguan. SITU merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu yang dikeluarkan oleh Pemda setempat. Sedangkan surat izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. Yang kedua yaitu akta pendirian usaha. Pada badan usaha yang berbadan hukum seperti firma, persekutuan komanditer atau CV, maupun perseroan terbatas perlu dibuat kesepakatan antara pemilik modal yang dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris. Pembuatan akta pendirian ini dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Yang ketiga yaitu SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP merupakan surat yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha dan dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota atau wilayah domisili perusahaan tersebut. SIUP berlaku selama perusahaan tersebut masih terus berjalan. Berdasarkan modal dan kekayaan perusahaan, SIUP dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, SIUP besar. SIUP besar ini untuk perusahaan dengan modal dan kekayaan di atas 10 miliar rupiah. Yang kedua, SIUP sedang, yaitu untuk perusahaan dengan modal dan kekayaan di atas 500 juta atau di antara 500 juta sampai dengan 10 miliar rupiah. Dan yang ketiga, SIUP kecil.
SIUP kecil ini digunakan untuk perusahaan dengan modal dan kekayaan sampai dengan 200 juta atau di antara 200 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Dokumen yang keempat yaitu NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas dari wajib pajak pada administrasi perpajakan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak sesuai dengan domisili wajib pajak. Yang kelima yaitu TDP atau tanda daftar perusahaan, yaitu permohonan pendaftaran yang diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan atau koperasi usaha mikro kecil menengah dan perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Dan dokumen yang keenam adalah AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL merupakan hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. Selanjutnya yaitu proses pendirian badan usaha. Pendirian suatu perusahaan tergantung dari jenis badan usaha yang dipilih. Ada badan usaha yang memerlukan beberapa dokumen saja dan ada pula yang memerlukan dokumen lebih banyak. Persyaratan dan waktu yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha pun berbeda. Berikut ini contoh untuk mendirikan badan usaha berbentuk persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas, dan yayasan. Langkah yang pertama yaitu mengadakan rapat umum pemegang saham. Para calon pemegang saham bersepakat untuk membicarakan pembentukan usaha dengan segala hak dan kewajibannya dalam rapat umum pemegang saham. Hasil rapat ini dibuatkan notulennya mulai dari awal sampai dengan akhir sebagai bukti kesungguhan mereka untuk mendirikan badan usaha. Yang kedua yaitu dibuatkan akte notaris. Setelah ada kesepakatan untuk mendirikan badan usaha, kesepakatan itu dituangkan dalam akte notaris. Di dalam akte pendirian tersebut dicantumkan nama-nama pendiri komisaris, direksi bidang usaha, dan tujuan perusahaan didirikan. Yang ketiga, didaftarkan di pengadilan negeri. Selanjutnya, oleh notaris, akte didaftarkan di pengadilan negeri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yang sah. Segala persyaratan harus segera dipenuhi, seperti dokumen dan izin domisili, surat tanda daftar perusahaan atau TDP, dan NPWP sebagai bukti dari masing-masing. Yang keempat yaitu diberikan dalam lembaran negara. Badan usaha yang telah memperoleh legalitas dari Departemen Kehakiman akan diberitakan dalam berita negara. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai cara mendirikan usaha. Apabila ada tutur kata yang salah dan kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.